Pagi hari ini dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Dalam hal ini kami mohon kepada orang tua kita Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Said Ismail, kepada beliau kami persilahkan. Muhammad Hamid Jazuli kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, laporan panitia peringatan Haul Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu Sirrahul Aziz, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Hermansan SSTD MH. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri al-din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Gubernur Jambi Bapak Dr. Al-Haris SOMH beserta jajaran pemerintah Provinsi Jambi yang hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati anggota DPR RI Jatim Provinsi Jambi yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Haji Bakri. Yang kami hormati Bupati Tanjung Jabung Barat, Bapak Dr. Andes Haji Anwar Sadat MAG beserta Ibu Hajah Fadila Sadat. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD dan anggota Forkopimda Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang kami hormati Bapak-bapak, para bupati wali kota seprovinsi Jambi atau yang mewakili saat ini hadir dengan kita Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur, Bapak Romi Haryanto, dan PJ Bupati Sawangun, Bapak Yusal. Yang kami hormati Bupati Wilayah Hilir yang diwakili oleh Bapak Asisten Pemerintahan. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tunggal, Ketua Pengadilan Agama Kuala Tunggal. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang kami hormati dan kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat Ustaz Kiai Haji Abdul Hakim beserta seluruh pengurus Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan penceramah kita pada hari ini, Al-Habib Abdurrahman bin Umar Al-Musawwar, pengasuh Ribat Al-Musawwar Selangor Malaysia. Para tuan-tuan guru, para alim ulama cerdik pandai, para undangan serta seluruh jamaah dan hadirin sekalian yang kami hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul menghadiri haul akbar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tahun 2023 di Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat di dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.
Bapak Gubernur, Bapak Bupati, serta hadirin sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Gubernur Jambi dan seluruh undangan dan jamaah atas kehadirannya pada acara Haul Akbar Syekh Abdul Qadir Al-Jalani tahun 2023 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini. Terkhusus kepada penceramah kita Al-Habib Abdul Rahman bin Umar Al-Musawa, pengasuh Ribat Al-Musawa selama Malaysia. Selamat datang di Kuala Tunggal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Semoga dengan kehadiran beliau pada kesempatan ini dapat menjadi penyemangat bagi kita semua dalam menambah dan memperkuat ilmu agama demi memperkokoh keimanan dan amal soleh kita dalam menjalani hidup dan kehidupan agar senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Perlu kami informasikan bahwa kegiatan Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jalani saat ini sudah menjadi agenda rutin pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan menjadi salah satu event religi di bulan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ucapan terima kasih kami sampaikan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan jamaah yang telah ikut berpartisipasi, mulai dalam bentuk sedekah uang, barang maupun tenaga serta materi lainnya, serta bantuan dalam bentuk lainnya sehingga melancarkan dan mensukseskan jalannya kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya, mengucapkan terima kasih juga pada seluruh jajaran kepanitiaan dan pihak keamanan, baik dari jajaran kepolisian, TNI, Satpol PP, Yusuf yang telah bekerja keras dalam rangka mensukseskan dan menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya kegiatan Haul Akbar ini. Akhirnya, dengan atas nama seluruh kepanitiaan, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam pelaksanaan kegiatan peringatan Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ini masih terdapat kekurangan dan kealpaan. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Semoga melalui acara yang dipenuhi dengan zikir dan selawat ini, kita dapat bermunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bangsa dan negara kita, khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kita cintai ini, dijauhkan dari bencana dan malapetaka, dihindari dari segala kesulitan, serta dihindarkan dari kesulitan dan zaman, serta direkatkan melalui ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan Bupati Tanjung Jabung Barat kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Handus Haji Anwar Sadat MAG. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Haris Essos MH beserta rombongan. Yang saya hormati anggota DPR RI Bapak Haji Bakri beserta rombongan. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta Wakil Ketua dan anggota
Yang saya hormati rekan-rekan forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Saudara Bupati, Wali Kota seperti Jambi atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Bupati Indra Giri Hilir yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Asisten. Yang saya hormati rekan-rekan dari pemerintah daerah, anggota Forkompimda, Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama yang sama-sama kita muliakan, Al-Habib Abdul Rahman Umar Al-Musawa, pengasuh Ribat Al-Musawa Selangor, Malaysia. Yang kita hormati dan kita muliakan Kiai Haji Muhammad Taifun Mawardi yang diisi Mafiatul Hasanah pada malam tadi, pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Kedung Sari, Purworejo, Jawa Tengah. Yang sama-sama kita muliakan adinda kami Kiai Haji Abdul Hakim, pengasuh Pondok Pesantren Al-Baqiyah Salihah. Yang saya hormati dan kami muliakan abang kami Kiai Haji Abdul Latif, pengasuh Majelis Ta'lim Al-Hidayah Jambi. Yang saya hormati para rekan-rekan pimpinan daerah. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, para pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat, para tuan-tuan guru, alim ulama. Yang saya hormati SKK Migas yang hadir pada kesempatan ini, juga yang kami hormati Pem Manager Petro China Bapak Rudi serta jajarannya. Yang kami muliakan dan yang kami hormati para tokoh masyarakat, tuan-tuan mendanai, tamu undangan, dan yang kami cintai para santri dan santriwati, segenap pengasuh serta guru, asatidz asatizah, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir dalam rangka memperingati haul Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Muhammad Nawawi, Rajan Purworejo, dan ayahanda kita Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab, serta ulang tahun Majelis Ta'lim Al-Hidayah ke-44 pada tahun 1445 Hijriah 2023 Masehi. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini juga diliputi rasa penuh persaudaraan. Perkenankan saya atas nama pemerintah daerah dan keluarga besar ayahanda Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab menyampaikan salam ta'zim, ucapan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban di bumi Serpong Dayung serentak ketujuan, kepada Bapak Gubernur Jambi beserta rombongan, para bupati, anggota DPRD, DPR RI, serta seluruh para tuan-tuan guru, para masyayikh, khususnya Al-Habib Abdul Rahman Umar yang telah hadir pada kesempatan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Tanjung Jabung Barat memiliki masyarakat yang religius, yang beragam, baik untuk etnis maupun agama, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, solidaritas dalam kebersamaan. Hal ini menjadi tradisi yang sudah mengakar sejak lama, yang diwariskan oleh orang-orang tua kita dahulu. Di tengah kehidupan bermasyarakat umat Islam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam sejarahnya sampai saat ini, para masyayikh, para guru-guru kita, para ahli ulama
memiliki peran yang strategis dan sangat penting dan mulia di dalam membina pemahaman keagamaan, serta membasisi dan melandasi kita semua dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran itu terutama dalam membina dan memperkokoh sendi-sendi etika moral dan akhlak, baik berkehidupan kebangsaan dan bernegara, sekaligus membawa pencerahan kepada kita semua dalam rangka mencerdaskan kehidupan umat melalui nilai-nilai ajaran-ajaran yang disampaikan, nilai-nilai Islam yang ramah, Islam yang toleran, dan Islam yang humanis, menjunjung tinggi nilai-nilai kesucian. Sehubungan dengan itu pula, maka peringatan Haul Syekh Abdul Qadir Jilani pada tahun ini sekaligus Milad Anis Sa'ali Al-Hidayah Pondok Pesantren Nabawiyatus Shalihat kita laksanakan mengandung nilai ibadah yang bermakna, sekaligus juga dalam rangka memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, saat ini pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung kegiatan ini sebagai ajang promosi wisata religi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selalu digelar setiap tahunnya. Ini juga bertujuan untuk mendapatkan keberkahan dari peringatan haul ini, serta memetik suri tauladan untuk mengenang jasa perjuangan para masyayikh, para alim ulama, para tuan-tuan guru kita di dalam berdakwah, mengajarkan syariat Islam, tuntunan dan sebagainya, sehingga menjadi bekal bagi kita semua di dalam menapaki kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, sekaligus kami mengajak para jamaah dan seluruh lapisan masyarakat, mari jadikan peringatan haul kesempatan ini sebagai momentum kita untuk meningkatkan amal ibadah, memantapkan pengamalan nilai-nilai keislaman dalam diri kita masing-masing, agar kita mampu menebarkan, memulai dari lingkungan keluarga, masyarakat sekitar, bahkan di tingkat yang lebih luas. Hadirin yang berbahagia, juga pada kesempatan ini atas nama keluarga besar Ayahanda Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab mengucapkan terima kasih atas bantuan baik moral maupun material seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah daerah, TNI Polri, dan seluruh para majelis-majelis cabang yang telah berkontribusi memberikan bantuan dan sebagainya, sehingga acara kita dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas nama keluarga juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan seluruh pimpinan yang telah menghadiri acara kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan pitulan rahmat maghfirahnya kepada kita, sehingga kita menjadi generasi penerus para masyayikh, para guru-guru kita dalam menebarkan kebaikan dan kemaslahatan kepada umat. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridai kita semua. Dan atas nama keluarga juga kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, baik penempatan dan sebagainya. Dengan segala keterbatasan kami mohon dapat dimaafkan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita terus untuk memperbaiki supaya kegiatan-kegiatan awal kita dapat berjalan dengan nyaman. Sebelum mengakhiri ini, kami ingin menyampaikan 1-2 buah pantun. Sunnah Nabi mari dilaksanakan sebagai pedoman dalam setiap langkah. Mari perkuat rasa keimanan dan persaudaraan dalam menuju Tanjung Jabung Barat berkah. Persiapan haul siap dari kemarin malam. Jamaah hadir hari ini sangat ramai dan padat. Kuatkan terus pengamalan ajaran Islam agar hidup selamat dunia dan akhirat.
demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat para jamaah yang kami muliakan, acara selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Gubernur Jambi kepada yang terhormat Bapak Dr. Al-Haris Esos MH. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bidinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Yang sama hormat kita hormati, kebanggakan anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi, saudaraku Haji Bakri HMSE. Yang kami hormati, saya cintai Bupati Tanjung Jabung Barat, kakak kami Al Mukarram Kiai Haji Dr. Agus Anwar Sadat, dan juga beserta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Baqiyyatus Sholihah, lengkap ada pimpinan Pondok Pesantren Al Mukarram Kiai Haji Abdul Hakim dan keluarga besar. Yang kami hormati juga penceramah kita yang juga pengasuh Ribat Al-Mustawa selama Malaysia, Al Mukarram Al Habib Abdul Rahman Umar Al-Mustawa. Makasih Bib, sampai di kota Kuala Tunggal pada hari ini. Alhamdulillah, beliau sangat luar biasa semangat. Yang kami hormati juga para Forkopimda dan seluruh kiai, tuan-tuan guru, para masyayikh, para habaib yang kami hormati, seluruh keluarga besar yang hadir pada hari ini, kaum muslimin, kaum muslimat yang Allah berkahi, khususnya keluarga besar Pondok Pesantren Al-Baqiyyatus Sholihah yang Allah berkahi. Pada pagi hari ini tentunya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan izin dan ridhonya, dari malam tadi saya senang tadi izin risiko terakhir ada acara malam tadi, saya itu waktu udah jalan. Nah maka pagi tadi saya jam 5:30 sudah sowan ke Kiai Tersebut, karena dia janjinya malam ketemu di apa tadi itu beliau di Pondok Pesantren Tauhid. Kemudian juga tentu tak lupa kita berselawat untuk Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan syafaatnya tetap menjadi milik kita, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Jemaah yang Allah muliakan, berbanggalah kita menjadi masyarakat Tanjung Jabung Barat khususnya, provinsi umumnya, karena kita memiliki satu wilayah yang namanya Tanjung Jabung Barat, yang kotanya Kuala Tunggal. Kenapa? Karena daerah religius yang mengagungkan para ulama, memuliakan para ulama. Setiap tempat di kota ini, di masjid-masjid ada kajian-kajian. Untuk bapaknya kajian, untuk ibunya pengajian-pengajian. Hampir semua masjid ada. Lalu peringatan haul juga hampir sama. Hampir semua masjid, semua tempat-tempat jemaah ada haul. Luar biasa. Inilah penghormatan kita
kepada para wali-wali Allah yang telah mengembangkan agama Islam ini. Maka saya katakan bahwa Tanjung Jabung Barat ini adalah negerinya para ulama. Karena itu saya atas nama pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih tak terhingga atas segala daya upaya yang telah dikembangkan oleh Pak Bupati dan jajarannya agar nuansa keagamaan menjadi bagian daripada sudut pandang kita di Tanjung Barat ini. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhoi semua niat baik kita agar mendidik generasi muda ini sebagai hamba-hamba Allah yang telah mewarisi daripada keteladanan daripada para ulama-ulama kita tentunya. Kemudian juga hari ini peringatan Haul Akbar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Wali Allah, dan sekaligus juga Haul Ayahanda Kiai Haji Muhammad Ali bin Kiai Haji Abdul Wahab. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan tempat yang layak di sisi Allah, dan semua ulama kita lapangkan kuburnya. Insya Allah nanti kita ikut dengan beliau dalam surganya Allah. Terima kasih Pak Bupati dan jajaran, para kiai sekalian. Saya terima kasih banyak setiap tahun diundang oleh Pak Bupati ini. Bahkan tidak diundang pun datang di sini. Karena senang saya kalau ketemu kali ini pasti mampir warung makyar ini. Saya 91 merantau ke sini Pak. 91 tamat SMA merantau ke Tanjung Barat. Cari kerja di sini. Melamar di pabrik bubur-bubur sebenarnya. Maka saya bilang saya tidak bisa lupa dengan Tanjung Barat ini. Karena negeri kedua saya mencari pekerjaan di sini. Jadi senang saya alhamdulillah. Dan mungkin juga karena doa orang di sini lah mungkin juga saya alhamdulillah hari ini sampai jadi gubernur. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu, para jamaah yang mulia, marilah kita ikuti dengan seksama mau'izah hasanah, ceramah agama yang akan disampaikan oleh yang mulia Al-Habib Abdurrahman Umar Al-Musawwar yang datang dari negeri tetangga Selangor, Malaysia. Kepada Al-Habib kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang indah, di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majlis yang penuh dengan keberkahan, majlis yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidak ada satu di antara kita berdiri dari tempat ini kecuali dikabulkan hajat-hajatnya insyaallah. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Sebelumnya seperti biasa kita ucapkan rasa hormat, rasa ta'zim kepada semua yang hadir. Saya nggak hafal namanya, ini harus baca.
Saya sudah tulis di mana ya. Bismillah. Kepada yang kita muliakan, yang kita sayangi, yang kita cintai, pengasuh Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat Kiai Haji Abdul Hakim hafizahullah taala, juga kepada Kiai Haji Abdul Latif pengasuh Majelis Al-Hidayah Jambi, juga kepada Gubernur Provinsi Jambi Bapak Dr. Haji Al-Haris, juga kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Kiai Haji Anwar Sadat, juga kepada Kiai Haji Hasan Basri, dan semua para ulama, para habaib, para masyayikh wala tunggal, wabil khusus segenap zuriyah Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab hafizahumullah ta'ala wa ra'ahum. Semoga Allah panjangkan umur semuanya insyaallah. Dan semua yang tidak saya sebutkan satu persatu, panjang nanti, tidak disebutkan, akan tetapi tidak mengurangi rasa cinta, rasa hormat, dan rasa takdim saya kepada semua yang hadir, tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh, bini sepuh, ingkang kula hormati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayuhal hadirun, di majlis yang indah ini kita duduk, kita dikumpulkan di pagi hari untuk kita memuliakan atau zikra, haul, meraihkan, mengenang seorang wali besar, waliullah bila niza', yang semua mengakui kewaliannya, semua mencintainya. Gak ada orang kecuali kenal dengan beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau waliullah yang karomah beliau, kewilayahan beliau, kewalian beliau mutawatir. Semua orang tahu, tidak kita masuk di suatu tempat kecuali di situ dikenal Syekh Abdul Qadir Jailani. Di Indonesia semua, dari Jawanya, Sumateranya, semua kenal dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan di Malaysia pun juga ada hallnya, besar hallnya, di setiap tahun ada hall Syekh Abdul Qadir Jailani. Di India pun ada, di Baghdad, di Arab, di semua tempat ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Seorang waliullah besar yang kita mencintainya karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita bertawasul kepada beliau, Allah segera memberi. Kalau kita minta sama Allah, terkadang kita berdoa, terkadang nggak dikabul-kabulkan, masih lama lagi, susah lagi. Ya, kita doa, kita istighfar, hari-hari kita beristighfar. Karena apa? Karena istighfar kita ini masih perlu diistighfari lagi. Taubat kita masih belum jujur lagi. Kita minta sama Allah, kita berdoa, bukan Allah nggak ngasih, tapi belum dapat lagi. Tambah. Apa sebab? Ya karena kita masih banyak dosa, kita masih jauh dari Allah. Makanan kita masih makan yang haram, minuman kita masih minum yang haram. Ada satu orang musafir, dia yutilus safar, ash'ar, akbar, yutilus safar yamuddu yadayhi ila sama. Dia musafir di padang pasir, dalam keadaan tubuhnya penuh dengan debu, dalam keadaan kehausan, dalam keadaan kelaparan. Ini orang yang kayak gini nih, pasti doanya dikabulkan oleh Allah. Dia mustajab doanya. Dia ngangkat tangan, ya Rabb, dia minta sama Allah. Tapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Tapi dia masih banyak makan haram, dia masih banyak minum yang haram, dia pakaiannya pun haram, hari-harinya melakukan perbuatan yang haram. Kata Rasulullah, fa anna yustajabu lah, mana mungkin akan dikabulkan doanya. Jadi kalau doa kita masih belum dikabulkan lagi, berarti kita harus lihat lagi, introspeksi diri kita lagi. Kita perbaiki dulu apa yang ada pada diri kita.
baru kita mustajab doa, baru doa kita diijabah. Akan tetapi kita nih umat yang penuh dengan dosa, umat yang penuh dengan maksiat, ketika kita memohon kepada Allah, kita melalui wasitah. Kita memohon di berkat Syekh Abdul Qadir Jailani, terus cash Allah langsung kasih. Kita bertawasul kepada beliau. Kita hadir di sini kita karena kita semuanya menginginkan hajat dunia atau hajat akhirat, dan kita di sini ingin bertawasul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Yakin insya Allah semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat dunia atau hajat akhirat minta sama Allah, minta, karena di majlis yang seperti ini Allah tidak akan menolak doa hambanya. Allah pasti akan memberi apa yang diinginkan. Yang mau tobat pasti diampuni oleh Allah. Yang mau punya harta dikasih oleh Allah. Yang mau jadi gubernur, mau jadi presiden, insya Allah berkat para kiai dikabulkan. Minta sekarang, minta mohon kepada Allah di berkat Syekh Abdul Qadir Jailani. Pasti Allah akan kabulkan. Maka dari itu, pertama kita minta kepada Allah di tempat ini, ya Allah, jangan sampai kami keluar kecuali dosa-dosa kami kau ampuni. Minta diampuni dosa. Minta hajat kita apapun, urusan keluarga biar diperbaiki, urusan ekonomi kita. Doakan anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Doakan ibu bapak kita, minta hajat apapun. Bahkan kata Rasulullah, walau bil hayaumik, walaupun garam di rumah nggak ada, mintanya sama Allah. Semua kita minta, dan yang terpenting jangan kita minta hidupnya enak, hidup bahagia, tapi kita lupa bagaimana cara mati yang enak. Kita minta sama Allah husnul khatimah. Itu yang kita perlukan, itu yang kita minta, ya Allah. Dan akhir kita minta supaya husnul khatimah. Dan kita bukan hanya minta, tapi kita berusaha untuk mendapatkan bagaimana kita husnul khatimah. Di antara yang menyebabkan seseorang untuk mendapatkan husnul khatimah, akhir yang baik, mati yang enak, adalah dengan kita mencintai para ulama, mencintai para orang-orang yang saleh, orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita membenci mereka, apalagi kita berprasangka buruk kepada mereka. Kita hadir di tempat ini, yang paling banyak mendapatkan keberkahan dari Syekh Abdul Qadir Jailani, yang paling banyak mendapatkan keberkahan dari para ulama, para kiai, para ustaz, adalah mereka yang paling husnudzonnya paling tinggi, berprasangka baiknya paling tinggi, berprasangka baik kepada Allah. Jangan pernah kita berprasangka buruk pada Allah, walaupun terkadang Allah menurunkan musibah, kehidupan kita susah, banyak musibah yang kita terima, tapi terus kita berhusnudzon kepada Allah. Kita terus berprasangka baik pada Allah. Bukti prasangka baik kita kepada Allah adalah kita mau terus berdoa walaupun belum dikabulkan oleh Allah. Terus minta sama Allah, minta lagi, berdoa lagi, karena doa kita ini pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa saja sudah ibadah, sudah dapat pahala. Perkara diterima ke dikabulkan itu urusan Allah. Yang penting tugas kita meminta dan memohon kepada Allah. Dengan kita husnudzon kepada Allah, kita yakin, dan husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada Rasulullah, husnudzon berprasangka baik kepada sesama, khususnya berprasangka baik kepada aulia-aulia Allah. Jangan sampai karena kalau kita duduk di suatu majelis, kita diperdengarkan karomah-karomah aulia, kemudian kita ingkar di dalam hati kita, maka yang akan rugi kita sendiri. Kita yang akan rugi karena kita memusuhi para aulia Allah, Allah yang akan memusuhi kita.
Man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Orang yang mengganggu, menyakiti para wali-waliku, maka aku mengumumkan perang dengannya. Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan ada yang menang melawan Allah. Jadi kita bersihkan hati kita. Husnudzon ini adalah di antara cara untuk kita mendapatkan husnul khatimah adalah berprasangka baik kepada para wali-wali Allah, apalagi wali yang sebesar, semulia dan seagung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita yakin insyaallah kita mendapatkan keberkahan beliau. Dan setelah kita husnudzon, kita juga yang paling penting adalah kita istiqamah dalam beribadah. Jaga baik-baik hal-hal yang wajib yang Allah wajibkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Mereka-mereka yang mengatakan, Rabbunallah, Allah adalah Tuhanku. Maksudnya mereka beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, beriman dengan syariat Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah ala syahadah la ilaha illallah. Setelah dia beriman, dia beristiqamah dalam syariat Islam, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istiqamah dalam hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Para malaikat turun. Malaikat ketika ada orang mengatakan seperti ini, beriman kepada Allah dan dia istiqamah, malaikat turun. Malaikat turun, apa yang diperbuat malaikat? Untuk apa malaikat turun? Bukan sekarang turunnya. Bukan dengan dia mengatakan amantu billah, Allah Tuhanku, kemudian dia istiqamah, malaikat terus langsung turun kepadanya. Enggak. Al-Imam Ibn Kathir, beliau meriwayatkan mentafsirkan bahwasanya turunnya malaikat ini ketika dia mau sakaratul maut. Ketika dia mau mati nanti, ketika dia mau meninggal, turun malaikat. Untuk apa malaikat? Memberi kabar gembira kepada orang yang istiqamah dalam iman. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan takut. Orang kalau mau mati, orang kalau mau meninggal, dia takut menghadap apa yang ada di kubur, apa nanti dia akan jumpa di mahsyar, apa yang akan dia temui di sirat, apa nanti ada pertanyaan dua malaikat dan yang lain. Dia takut nih. Orang yang mau meninggal dia dalam keadaan takut menghadapi hisab, menghadapi apa surga atau neraka nanti. Tapi ketika dia istiqamah dalam imannya, dalam taatnya kepada Allah, malaikat mengatakan la takhafu, jangan takut itu semua. Jadi tenang hatinya. Dia nggak takut. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Sedih atas apa? Sedih meninggalkan keluarga, sedih meninggalkan orang-orang yang disayang, sedih meninggalkan dunianya, pergi ke tempat lain. Tapi malaikat mengatakan la tahzanu, Allah akan perjumpakan dengan orang-orang yang disayang. Maka la ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tiga, jangan takut, jangan sedih, dan bergembiralah dengan apa? Surga yang kamu telah dijanjikan. Jadi ketika mau meninggal ditampakkan surga di hadapannya. Dia melihat surga di hadapannya. Dia ditenangkan hatinya oleh para malaikat, makanya meninggalnya dalam keadaan tenang, dalam keadaan enak. Ini yang perlu kita minta, ini yang perlu kita cari juga. Bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah mengakhiri usia kita dengan husnul khatimah. Orang-orang alladzina la takhafu la tahzanu adalah auliya Allah Subhanahu wa taala. Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itulah yang mereka tak takut karena mereka mendapatkan cinta dari Allah. Mereka enggak bersedih karena mereka sudah merasakan nikmatnya mencintai Allah, nikmatnya dicintai oleh Allah, maka cinta yang lain itu kecil baginya.
tidak ada ketakutan baginya dan tidak ada kesedihan bagi para wali-wali Allah, dan mereka mendapatkan kedudukan yang setinggi ini adalah karena mereka cinta sama Allah dan mereka jujur bagaimana mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan cintanya masih mudda'il mahabbah, masih ngaku-ngaku cinta saja. Cinta sama Rasulullah tapi kita nggak ikut sunnahnya Rasulullah. Cinta sama Allah tapi kita masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam sebuah syair, "Idza hubbuka shadiqan la'ata'tahu." Kalau cinta kita ini jujur, betul, shadiqan la'ata'tahu, kita pasti akan taat kepadanya. Siapapun yang kita cintai. Kita cinta dengan guru-guru kita, dengan model ma'had, maka kita akan taat dengan peraturan ma'had. Kita cinta dengan orang yang kita cintai, maka kita akan taat kepadanya. Begitu juga kalau kita cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan taat sama Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena seseorang pasti akan taat dengan yang dicintainya. Jujur dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur dalam mahabbah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah contoh orang yang jujur, bahkan dia dididik kejujuran ini sejak zaman kecilnya. Sejak kecilnya dia dididik oleh ibunda beliau. Ayah beliau meninggal, beliau masih kecil. Jadi beliau dididik oleh seorang ibu yang mulia, seorang ibu yang salihah, Ummul Khair Fatimah. Dididik oleh ibunya. Ketika Imam Syekh Abdul Qadir Jailani mau pergi untuk menuntut ilmu, dia pamit sama ibunya, "Bu, saya mau pergi ke Baghdad, Bu, mau menuntut ilmu. Ikhlaskan saya ya, Bu. Wakafkan saya, hibahkan saya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala." Minta dihibahkan, minta diwakafkan untuk Allah. Dia sudah mewakafkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibunya nggak sedih, ibunya malah bahagia, malah disuruh pergi, disiapin. Ibunya bilang, "Saya nggak punya harta apapun. Bapakmu meninggal, dia meninggalkan warisan sedikit, 40 dirham. Ini 20 untuk adikmu, 20 aku beri kepadamu." Kemudian dibagi 20 dirham itu ditaruh di kantongnya, di poketnya, di belakang itu, ditali, dijahit gitu. Suruh duduk, alhamdulillah. Nanti kalau duduk atau kelamaan, berdiri aja biar cepat capek kan. Oke. Allah alhamdulillah. Tentang apa nih? Tentang jujurnya. Ya. Duduk boleh. Minta maaf kiai para ulama, para semua, minta maaf dulu. Alhamdulillah. Masya Allah. Coba ditanya gini kan. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi tentang bagaimana ibu dari Syekh Abdul Qadir Jailani mendidik anaknya. Kita lihat ya, hampir kebanyakan ulama menjadi ulama karena pendidikan ibunya, karena pendidikan seorang wanita. Karena ada seorang wanita mulia, seorang wanita kuat, seorang wanita besar di belakangnya yang selalu mendoakannya. Ada dua, ada ibu dan istri. Istri juga pernah mendoakan suaminya. Ya, istrinya satu saja kan, jadi dua. Jadi ibunya ini, dia Imam Syafi'i, ibunya, bapaknya meninggal, seorang yatim juga, tapi menjadi Imam Syafi'i. Ulama al-madhab luar biasa. Ada seorang wali besar di Hadramut yang mengarang kitab Simtud Duror bernama Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau pun juga diriwayatkan bahwasanya ayahanda beliau dari kecil sudah pergi ke Mekah untuk menjadi mufti di sana, untuk jadi dia jauh dari ayahnya, tapi dia dididik oleh ibunya. Setiap hari dia datang minta doa sama ibunya. Setiap hari dia minta ada doa sama ibunya.
ketika dia berjumpa dengan gurunya Al-Imam Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, setiap minta doanya cuma satu mintanya, Bu, doakan aku seperti dia. Bu, doakan aku seperti dia. Masya Allah, karena doa dari ibu tadi, ya, dari seorang wanita salehah. Begitu juga dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika mau pergi belajar cuma dikasih uang 20 dirham, amanatnya cuma satu. Yang diwasiatkan, ya Abdul Qadir, ahadtuka ala sidq. Wahai Abdul Qadir, aku ambil perjanjian, hati-hati, wasiatmu, wasiat seorang ibu hanya satu saja. Apa? Jujur. Dimanapun kamu berada, wajib untuk jujur dalam keadaan apapun. Walaupun dalam keadaan mau dibunuh sekalipun, walaupun dalam keadaan pedih, tetap wajib jujur. Karena ketika anak sudah dididik jujur, maka dia akan besar dalam keadaan jujur. Kalau sudah mulai dididik dengan kebohongan sejak kecil, sudah mulai mudah berbohong, maka kebohongan itu kayak makan nasi tanpa garam atau telur. Ngomong apa saja, walaupun nggak perlu bohong pun dia akan bercampur dengan kebohongan karena sudah terbiasa dengan bohong. Bohong ini penyakit. Idza ta'awwadahul insan sa'uba izalatuh. Penyakit yang kalau sudah terbiasa susah untuk disembuhkan. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang mulia, beliau mengatakan, ra'aitu asyanta walam ara kadzabanta. Aku banyak melihat orang-orang maksiat bertobat banyak, orang zina bertobat banyak, orang mencuri jadi orang yang soleh banyak. Tapi orang yang berbohong bertobat, nggak ada, jarang ada orang berbohong. Karena apa? Nggak berasa itu dosanya itu, ya, tidak berasa. Ya, karena lisan ini mudah. Bohong tidak hanya dengan mulutnya saja, tapi bohong dengan segala hal. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani diwasiatkan oleh seorang ibu yang mulia tadi untuk tidak berbohong. Dalam perjalanan sampai ada pencuri, ya, penyamun, apa namanya, qati'ut thariq, nyamun lah kalau di padang pasir kan, kalau mencuri rumah, begal, bahasa kita begal, gangster, dibegal, aduh, begalnya padang pasir bukan begal di sini. Di begal, saya ditanya semuanya ada anak kecil, anak kecil, kamu punya apa? Saya cuma punya uang 20 dirham. Ini main-main, bohong, kan? Dia bohong. Sini kalau Abdul Qadirnya, Syekh Abdul Qadirnya jujur, dia nggak percaya, dia pergi. Pembegal yang lain tanya, kamu anak kecil punya apa? Saya cuma punya 20 dirham. Kecil, 20 dirham mana? Dibuka nih sama ibuku dijahit di sini. Astagfirullah, subhanallah. Kenapa kamu jujur? Kalau jujur hancur, acur. Ya. Dibilang itu, kata dia, kamu akan diambil duitmu nih nanti nih. Ya. Tapi kata Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani yang telah terdidik di madrasah seorang ibu yang salehah, dia bilang apa? Ibuku berjanji mewasiatkan kepada aku untuk aku tidak boleh berbohong, maka aku tidak mau berbohong. Allahu Akbar. Gara-gara kejujurannya yang tadi, pembegalnya tadi, ya, dua orang pembegalnya, dia bilang, ya Allah, kamu anak kecil takut untuk melanggar perjanjian dengan ibumu, sedangkan kami sudah berapa tahun, sudah berapa banyak kami melanggar perjanjian kami dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tobat karena akhlaknya Syekh Abdul Qadir. Jadi awal bidayah, baru pertama dari kehidupannya sudah jujur kepada manusia, apalagi jujurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah beliau dalam cintanya itu, karena saking jujurnya, dia korbankan semua waktunya. Kita melihat, pasti semua sudah banyak mendengar bagaimana mujahadahnya Syekh Abdul Qadir Jailani.
bagaimana rasa takutnya kepada Allah, bagaimana bangun di malam harinya, bagaimana sholat subuh dengan wudu isya. Ini semua adalah karena kejujuran cinta dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mencintainya dan Allah memuliakannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu sebagai orang-orang yang jujur. Siapa itu orang-orang yang jujur? Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka adalah orang-orang yang jujur dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Siapa ini? Ulaika, mereka. Siapa? Disebutkan di ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Lupa lagi. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billah. Inilah orang-orang jujur yang disifatkan oleh Allah. Kita perlu mengambil ini semua, menjadikan ini semua sebagai kejujuran di dalam hati kita. Beriman kepada Allah. Man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Beriman kepada Allah pada hari kiamat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman pada Al-Quran, beriman kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi, wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wa fir riqab wa ibnas sabil wa fir riqab. Ya, tahu yang ahli hadis Al-Quran, bantuin ya Habib lupa sedikit. Kadang-kadang kalau pegang mikrofon ini Quran jadi lupa, salah aja lupa. Tapi kalau ada yang salah dibetulkan ya. Dan selanjutnya orang-orang yang jujur adalah orang-orang yang mau menginfakkan hartanya. Wa atal mala ala hubbihi. Walaupun dia kepingin, walaupun dia perlu, ya, walaupun dia sedang bukan infak itu ketika kita kaya, ketika kita mampu kita bersedekah. Ketika kita nggak mampu, ketika apapun waktunya berusaha untuk bersedekah, khususnya di pagi hari. Subuh hari jangan pernah kita melewat walau sedikit, walau 500 rupiah atau 1000 sedikit kita infakkan kepada masjid. Ini keberkahan malaikat yang akan mendoakan kita. Wa atal malahu bi'un. Yang pertama dawil qurba, orang-orang dekat kita. Terkadang kita mau bersedekah jauh yang ada di sana, di masjid-masjid di sana di luar, tapi di samping masjid kita nggak ada yang bersedekah, nggak ada yang membantu. Orang-orang yang terdekat, kedua orang tua kita, itu yang terpenting. Saudara kita bantu mereka, kita tolong mereka. Ya, wal yatama, anak yatim, orang-orang miskin. Ya, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janji. Ketika janji dia ditepati. Ya, jangan janji lepas itu nggak ditepati. Wal mufuna idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, dan orang-orang yang bersabar, ada musibah bersabar, ya, diterima dalam keadaan senang, dalam keadaan duka, dalam keadaan susah, dalam keadaan apapun dia bersabar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan mereka sebagai orang-orang yang as-sadiqin, orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu kita contoh dari Syekh Abdul Qadir Jailani, waliullah. Ketika kita keluar dari sini, kita dapat bukan hanya membicarakan tentang karomah-karomah beliau. Karomah-karomah beliau dapat setelah mujahadah beliau, setelah usaha beliau dalam ibadah, dalam taat, dalam mencintai Allah dengan jujur. Jadi maka Allah kasih karomah-karomah jadi tanpa beliau minta pun. Okay? Jadi ketika kita jujur dalam cinta kepada Allah, jujur dalam taubat, jujur dalam inabah, jujur dalam kita beramal kepada Allah, maka Allah akan mencintai kita. Tapi syaratnya kita dulu yang cinta sama Allah. Setelah kita mencintai Allah, enggak seperti itu saja.
Kelas kita mengaku cinta sama Allah, semuanya mengaku cinta sama Allah. Ya, nggak ada satu di antara kita cinta nggak sama Allah. Oh nggak cinta, nggak mungkin. Semuanya cinta. Lagi likulli syai'in alama. Semua perlu bukti. Kalau kita mau jatuh cinta sama girlfriend aja kita diminta bukti kan? Buktinya apa? Datang ke rumah lamar saya. Nah itu cinta. Kalau kita cinta sama perempuan, sudah datang ke rumah langsung lamar, nggak usah pacaran. Dosa haram. Itu bukti cinta. Kita cinta sama Allah pun perlu bukti. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Allah mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, Qul, katakan sama umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Syarat cinta kita kepada Allah, ittiba' kita bin Nabi Muhammad. Semakin kita ikuti Rasulullah, semakin kita banyak melakukan sunnah-sunnahnya, yuhibbukumullah. Itu kita sudah mencintai Allah dengan kita taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah akan cinta kepada kita. Yuhibbukumullah. Satu, kita mendapat mahabbah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau udah dapat mahabbah dari Allah, aduh, sudah kita nggak perlu apa-apa lagi dah. Sudah dapat cinta dari Allah. Allah kalau udah cinta, apa saja yang kita minta dikasih. Apapun yang kita minta dikasih. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yabtishu biha. Kalau Allah sudah cinta, dalam riwayat nih, wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Allah kalau udah, kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nawafil, dengan sunnah-sunnah, dengan taat kepada Nabi Muhammad, dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau di rumah, di luar rumah, di dalam masjid, di luar masjid, dimanapun kita selalu memuliakan dan kita selalu memakai sunnah Rasulullah SAW. Maka kita, Allah mengatakan, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya terus dan terus dia melakukan sunnah, hatta uhibbah. Faidah ahbabtuhu, kalau aku udah cinta sama dia nih, dia, Allah akan jadi mata kita, Allah akan jadi tangan kita, Allah akan berada dekat kaki kita, telinga kita, semua. Maksudnya apa ini? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru biha wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha. Aku jadi kakinya, tangannya. Maksudnya kita tidak memandang kecuali dengan pandangan Allah. Allah jaga pandangan kita, Allah jaga pendengaran kita, Allah jaga tangan kita, Allah jaga kaki kita. Ya, mau melihat maksiat Allah palingkan, Allah jaga. Ya, mulutnya nggak berbicara kecuali yang baik karena Allah jaga. Telinganya tidak mendengar kecuali hal-hal yang baik karena mendapat jagaan dari Allah. Tangannya nggak digunakan untuk berbuat zalim, berbuat menyakiti orang, tidak. Tapi tangannya digunakan untuk hal-hal yang baik karena dijaga oleh Allah. Kakinya pun dijaga oleh Allah. Maksudnya seluruh tubuhnya, dirinya dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak berbuat maksiat. Kalau sudah tidak berbuat maksiat, sudah bersih, doanya mustajab. Wa idza da'ani la ujibannah. Kalau dia minta sama aku, memohon padaku, aku pasti kasih mustajab doa. Ini para wali-wali Allah. Kenapa mereka mustajab doanya? Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani disayang dan dicinta oleh Allah? Kenapa para aulia? Karena mereka menjauhkan diri dari maksiat. Mereka takut terhadap perbuatan maksiat. Mereka menjauhkan jawarihnya, anggota tubuhnya dan hatinya dari perbuatan maksiat. Maka Allah cinta sama dia, Allah kasih kemuliaan baginya, yaitu dengan mustajabud da'wah. Doanya cepat dikabulkan. Kalau kita minta, kita bertawasul. Tawasul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, bertawasul dengan para aulia Allah salihin, lebih cepat. Karena kita minta kepada Allah melalui orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat cinta kita kepada Allah adalah kalau kita mau mendapatkan dari kemuliaan, kebesaran, keagungan oleh Allah, dari Allah,
kecintaan dari Allah kita cintai dulu. Dengan apa? Dengan melalui pintu Nabi Muhammad SAW, dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Maka Allah mengatakan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah kalau udah cinta, mudah saja Allah akan mengampuni dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, walaupun memenuhi dunia ini dengan dosa, tapi kalau kita datang kepada Allah dengan cinta, maka pasti Allah akan mengampuninya. Jadi kita mau sampai kepada Allah dengan lebih cepat, ekspres gitu. Kita mau lebih cepat adalah dengan cinta. Cinta kepada ulama, cinta kepada aulia, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, cinta kepada Allah, maka kita akan lebih cepat sampai kepada Allah. Karena Al-Imam Ibn Athaillah Al-Iskandari dalam hikamnya mengatakan Al-Salik Sa'ir, orang yang beribadah suluk itu dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, wal muhib, dan orang yang cinta pada Allah, ta'ir, dia seakan-akan terbang menuju Allah Subhanahu wa taala lebih cepat lagi. Jadi kita gunakan kehadiran kita di pagi hari ini di hall yang sangat mulia ini, yang sangat penuh dengan keberkahan ini. Jangan sampai kita pulang keluar dengan tangan kosong tanpa ada mendapatkan keberkahan. Jadi di awal saya katakan bahwasanya yang paling banyak mendapat berkah adalah yang paling bersih hatinya, yang paling husnudzon, berprasangka baik. Lihat siapapun di samping kanan, samping kiri kita anggap dia wali. Ya, jangan mengatakan, oh saya lebih mulia nih daripada samping kanan, samping kiri, depan, dan melihat orang, oh saya lebih baik. Jangan sampai ada perasaan seperti itu. Kita husnudzon dan kita berprasangka baik, mandang orang dengan prasangka baik. Tapi kalau mandang diri sendiri, jangan dengan prasangka baik, su'udzon. Su'udzon itu untuk kita melihat diri kita sendiri. Kalau kita belajar hadis, belajar tasawuf, ada ciri-ciri orang munafik, ini semua bukan untuk kita menjustis orang, menilai orang, enggak, tapi untuk kita menilai diri kita sendiri. Kalau kita tahu tanda-tandanya orang munafik, tanda-tandanya orang yang hatinya kotor, tanda-tandanya orang yang hatinya buruk, hatinya penuh dengan sombong, penuh dengan riya, penuh dengan hasad, dengki. Siapa ini? Diri sendiri. Lihat diri sendiri. Akan tetapi untuk orang lain, kita lihat dengan pandangan mulia, kita hormati mereka, kita pandang mereka, sehingga ketika kita berhusnudzon kepada seorang muslim, kita akan mendapatkan, walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia orang penuh dengan dosa, walaupun kita lihat di depan, walaupun orang kafir sekalipun, kita lihat dia, nggak perlu kita husnudzon, nggak perlu kita berprasangka buruk, kita berprasangka baik saja. Mungkin besok dia masuk Islam, mungkin besok dia taubat, kan? Di wali Allah nggak tahu kita apa yang terjadi besok. Kita nggak tahu apa yang terjadi di akhir umur kita nanti. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Maka kita berprasangka baik. Ketika kita berprasangka baik, kita akan mendapatkan sir dari orang itu tadi. Paling tidak kita mendapatkan sir annahu qala la ilaha illallah. Dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Dia seorang muslim, maka kita akan mendapatkan sir dari la ilaha illallah itu. Tapi kalau kita su'udzon, berprasangka buruk, jangankan ini mendapatkan keberkahan, wali besar pun kita akan mahrum, kita tidak akan dapat keberkahan. Seorang wali bernama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang menulis wirid Ratibul Attas, dia punya murid yang sangat taat, yang sangat ahli hikmah. Dia mengatakan, ya Habib, orang-orang datang ke tempatmu tapi keluar macam itu saja, enggak berubah, tidak ada perubahan apapun, enggak tobat, enggak sampai pada Allah, enggak makamnya lebih kosong. Kenapa? Padahal kamu ini wali besar. Kenapa sebabnya? Apa sebabnya? Dijawab di annahum ra'auni bi ainil ladzi ra'aitani bihi lawasatu ilallah fil ardh. Karena mereka memandang aku dengan pandangan biasa, enggak husnudzon. Biasa saja pandangannya, lain dengan muridnya ini, pandangnya dengan pandangan takdim kepada gurunya, pandangan prasangka baik yang sempurna kepada gurunya, maka dia mendapatkan keutamaan ini. Jadi kita berusaha untuk membersihkan diri kita di majelis yang mulia ini, sehingga kita mendapatkan keberkahan
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan yang terakhir, selain kita minta untuk diri kita minta husnul khatimah, juga kita minta doakan semua umat muslim yang ada dimanapun berada. Doakan lil muslimin wal muslimat, semua umat mukmin. Jadi ketika umat mukmin berdoa, kita juga dapat. Karena apa? Karena kita juga mendoakan mereka. Tapi kalau kita bakhil, kita kedekut, kita pelit, gak pernah mendoakan sesama muslim, ya kita gak akan mendapatkan doa dari mereka. Kita doakan semua umat muslim dimanapun mereka berada di negeri Indonesia yang kita cintai, dan saudara-saudara kita yang masih susah, saudara-saudara kita yang masih berperang, saudara-saudara kita yang dizalimi, saudara-saudara kita yang ditindas di Palestina, kita doain. Jangan kita ambil peduli dengan mereka. Di majlis hall yang mulia ini, majlis di mana Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya, majlis di mana Allah mengabulkan doa-doa kita dengan kita bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir. Kita minta doa Allah dengan kebesaran Syekh Abdul Qadir Jailani, wa bi karamatihi wa bi jahihi inda, dengan kebesarannya di sisimu ya Allah, unsur ikhwanna fi Palestin. Tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas. Kita doakan, kita berusaha membantu, paling tidak kita ikut susah dengan kesusahan yang mereka hadapi sekarang. Paling tidak kita ikut bersedih, jangan kita tidak ambil kira, tidak mau peduli. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, man lam yahtam bi amril muslim falaysa minhum. Orang yang tidak mau peduli dengan keadaan sesama muslim, maka dia tidak termasuk golongan sesama muslim. Tidak termasuk golongan muslim kalau nggak peduli dengan sesama muslim. Kita nggak boleh, kita nggak bisa untuk kesana pergi untuk berjuang bersama mereka. Kita nggak bisa untuk mengangkat pedang kita, kita nggak bisa mengangkat senjata kita. Akan tetapi Allah punya senjata yang sangat kuat yang kita pegang pada saat ini. Apa itu? Doa. Dan doa silahul mu'min. Mereka pun gak perlu kita datang ke sana. Mereka gak perlu, mereka gak butuh kita datang ke sana. Yang diperlukan adalah doa dari kita. Kita doakan khususnya di malam hari qiyamul lail. Kita doakan dalam sujud kita. Kita perpanjang sedikit sujud kita. Ya, biasanya sujud ya subhanallah bihamdillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Lama sedikit, tenang sedikit. Kenapa sujudnya lama? Oh, dia doa untuk saudara-saudaranya di Palestina. Doakan. Dia doa, tapi doanya di dalam hati. Jangan doanya kalau doanya pakai bahasa Indonesia dalam hati aja. Ya. Kalau bersuara nanti, waduh, lama lagi ini. Selesai jangan nih. Waduh, sudah 1 jam nih. Oh ya sudah. Banyak. Terima kasih. Insya Allah kita tutup dengan kita tutup yaitu dengan tadi kita berusaha untuk kita merasa ikut bersedih terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana. Kita perhatian kepada mereka, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan perhatian kepada kita. Kita doakan mereka, maka kita akan mendapatkan doa dari setiap orang muslim yang berdoa. Jangan kita tidak peduli. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita senjata tadi yang begitu kuat, yaitu doa. Al-Imam Syafi'i mengatakan la tahzid bid-du'a wa tasjari. Jangan kau anggap kecil doa itu. Jangan dianggap remeh. Kan saya sudah berdoa, cukup dah. Jangan ulang lagi doa kita ini ibadah. Kita dapat pahala dengan kita berdoa. Jangan kita anggap kecil doa itu. Wa ma tadri bima sana'a doa. Kita enggak tahu apa yang diperbuat doa. Sihamul lail la tuhdi walakin laha amalun walil amali inqida'u. Akan seperti panah yang akan menancap pada tempatnya, pada sasarannya. Jadi kita doa dalam sujud kita, karena paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya bahwa sajid. Ketika kita sujud nih, kita dekat dengan Allah. Jangan buru-buru, kan pengen dekat terus kan? Pengen dekat dengan Allah, pengen dekat dengan Allah, pengen dicintai Allah. Sujud, pertama sujudnya doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah menolong mereka, semoga Allah melindungi mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan saudara-saudara kita muslimin dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala yarfa' anhumul bala, anhumul amrad, anhumul masaib. Semoga Allah Subhanahu wa taala yansurhum bin
binasrih wa yu'ayyidhum bita'yidih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita, menjadikan kita orang-orang yang jujur dalam mencintai Allah, jujur dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jujur dalam mencintai auliya-illahi salihin, sehingga kita dikumpulkan bersama mereka ketika cinta kita jujur, ketika kita betul-betul cinta dengan orang-orang yang saleh, dengan para ulama, dengan para kiai, maka di dunia kita akan bersama, di surga pun kita nggak akan jauh dari mereka. Walaupun terkadang dosa kita masih banyak, maksiat kita masih banyak, kita ini nggak layak untuk masuk surga, ya. Kita nggak layak untuk masuk surga karena dosa-dosa kita, akan tetapi karena cinta kita kepada orang-orang yang saleh, nuhsyar ma'ahum, kita akan dikumpulkan bersama mereka. Mereka adalah tempatnya tempat-tempat surga. Maka di surga pun kita kalau nggak ada mereka nggak enak. Surga nikmat luar biasa, tapi kalau kita jauh dari orang-orang yang saleh, jauh dari Rasulullah, jauh dari Syekh Abdul Qadir Jilani, maka kurang nikmatnya. Nikmatnya di surga adalah ketika kita memandang wajah Rasulullah, ketika kita dekat dengan Rasulullah, ketika kita memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua yang hadir, memberkahi guru-guru kita, pengasuh Ma'had Al-Baqiyatus Shalihat, juga semua yang hadir dari pemerintahan dan para ulama, para habaib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan semua yang hadir. Semoga tidak ada satu di antara kita berdiri kecuali diampunkan dosanya, dikabulkan hajatnya, ditinggikan derajatnya, dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di waktu yang mulia ini, di pagi yang indah ini, ya Allah, kami mengangkat tangan kami yang penuh dengan dosa, tangan kami yang penuh dengan maksiat. Akan tetapi ya Allah, walaupun dosa kami banyak, walaupun dosa kami terlalu banyak, ya Allah, akan tetapi kami berprasangka baik kepadamu, ya Allah. Rahmatuka awsa'u min dunubina, rahmatmu lebih luas daripada dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan kau biarkan kami jauh darimu, jangan kau biarkan kami jauh dari nabimu, jangan kau biarkan kami jauh dari para awliyamu, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami di tempat mulia ini, ya Allah. Hajat-hajat kami begitu banyak, ya Allah, tidak ada yang mampu mengabulkan hajat kami kecuali Engkau, ya Allah. Dan kami hanya memohon kepadamu, ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang sakit, ya Allah, ibu bapak kami, keluarga kami, saudara kami, tetangga kami, jiran-jiran kami ada yang sakit, ya Allah, sembuhkanlah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami, ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, umur guru-guru kami, umur orang tua kami yang masih hidup, panjangkanlah umurnya, ya Allah. Berikanlah taufik-Mu dan hidayah-Mu untuk mereka taat kepadamu. Dan orang tua kami yang sudah ada di kuburnya, ya Allah, luaskanlah kuburnya, cahaya pahala sinarilah kuburnya, dan masukkanlah orang tua kami ke dalam syurga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di majlis mulia ini kami memohon kepadamu, ya Allah, akhirilah usia kami dengan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, bi jahih walil khatimah, umdun bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah nafas kami dengan kami mudah untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutahaqqiqina bihaqa'iqiha hissan wa ma'na zahiran wa batinan. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wal 'afwu minkum. Minta maaf atas semua salah, mungkin ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Kita ucapkan terima kasih kepada Al-Habib Abdul Rahman Umar Al-Musawwar yang telah menyampaikan mau'izah hasanah di hadapan kita. Mudah-mudahan mau'izah hasanah yang beliau sampaikan mendapatkan barokah dan manfaat kepada kita semua, terkhusus kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Baqiyah Shalihat. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada ibu. Untuk menutup acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan doa penutup. Dalam hal ini kami mohon kepada guru kita Ustaz Kiai Haji Hasan Rasidi, kepada beliau kami berserah. Pada para jemaah, kita masih mengikuti pembacaan doa. Amin, amin.